patriotisme ya. Nah kemudian hari ini ibu tanya, ada kan temannya yang tidak hadir? Ada. Ari Sama Rinda dia. Oh, ke Samarinda. Atau ada temannya yang sakit hari ini? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau misalnya ada temannya yang sakit, kita doakan semoga dia lekas Sembuh. ya, supaya bisa belajar bersama-sama dengan kita ya. Nah kemudian ibu akan memberitahu peraturan kelas pada hari ini ya. Apa yang pertama? Kalau ibu guru ngajar, berarti anak-anak harus memperhatikan guru. Terus yang kedua harus menjaga kebersihan kelas, ya kan? Terus kalau mau izin keluar harus izin sama ibu. Ada lagi? Harus tidak boleh mengganggu teman. Berarti tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Di luar juga tidak boleh ya. Selalu mengucapkan salam, senyum. Nah itu peraturan kelas kita pada hari ini. Ayo kaki ini. Nah kemudian ibu mau tahu suasana hatimu pada pagi ini. Ya kan? Caranya nanti ambil ketik yang ada di depan, dibacain. Kalau suasana hatinya senang, nanti ditempel di kantong cek perasaannya. Ibu mulai dari kelompok yang sama. Aku mau biru. Baca ya, baru dipasangkan di kantongnya. Kalau sudah silakan duduk, nanti digantikan dengan kelompok yang di tengah. Kelompok tengah kan? Kenapa bukan betul? Nanti kamu tidak bisa. Ada yang bosan, ada yang senang, ada yang sedih ya? Nah setelah kamu memasangkan di kantongnya ya, sekarang ibu cek. Ibu lihat nih. Ternyata Aditya ini bersemangat hari ini ya. Terus ada Rapka percaya diri, ada Silpa yang cemas, ada yang senang, ada yang sedih, Lydia sedih. Terus ada yang bosan juga. Sekarang ibu mau tanya yang bosan. Ini ya bosan ya. Kenapa Chandra kenapa bosan hari ini? Hah? Ada apa hari ini? Hah? Capek kenapa? Kenapa? Jadinya ibu tanya. Tadi pagi bangunnya pagi enggak? Pagi. Kenapa bisa bosan? Aku enggak. Hah? Karena hari ini kan sudah sekolah lagi sama-sama temannya ya. Jadi harus semangat belajar. Semangat ya belajarnya. Iya. Ini tugas pembelajarannya kita adalah anak-anak bisa membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bisa kan? Dia lihat dari ciri-cirinya sudah bisa. Nanti kamu mengelompokkan diri atau menunjukkan siapa yang anak perempuan di sini, siapa anak laki-laki, ya. Terus nanti siapa yang tinggi badannya sama atau besarnya sama juga bisa dikelompokkan. Bisa ya, jadi tapi langsung. Ini permainannya ya. Kemudian nanti anak-anak juga bisa mencari kata sapaan di dalam dongeng. Benar kan? Ini adalah contohnya yang di badan pelajaran. Sekarang ibu mau yang di dalam kelas ini. Anak perempuan silahkan bertemu dengan anak perempuan. Langsung berdiri di sebelah sini. Sebelahnya ibu. Nah, cepat. Nah, ini adalah kelompok perempuan, ya.
laki-laki. Laki-laki. Kalau udah begini berarti bukan anak laki-laki, yang anak laki-laki. Nah, ya kan? Sekarang ibu mau tunjuk yang tingginya sama dengan dia. Ikan asin itu belum selesai kami pengikat ikan asin itu digeret karena kekenyangan, tegang dan takut ketahuan oleh kami di rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Geret tali pengikat ikan asin itu. Kakinya si siapa itu? Ayo, tadi kan peraturan kelasnya apa? Nggak boleh main-main kalau pada saat ibu menerangkan. Nah, sekarang dengarkan ya. Jadi untuk tugas ibu selanjutnya, kalau kamu mengerjakan tugasnya, kalau kamu masih mau ibu putarkan video, ibu putarkan lagi, ya. Terus kalau anak-anak yang sudah bisa membaca atau suka membaca di bukunya, boleh cari jawabannya di dalam buku, ya, seperti kelompoknya Akmal. Langsung aja baca di dalam bukunya, cari jawabannya. Kalau yang di sini, kalau mau ibu putarkan lagi videonya, boleh ya. Nanti bilang sama ibu supaya lebih paham. Terus yang di sana, kalau misalnya kamu kerjakan seperti apa, mau keliling sama ibu, boleh ya. Seperti itu ya. Ayo sekarang mulai kerjakan tugasnya. Dalam Indonesia diam dulu, duduk yang bagus, duduk yang rapi, semuanya menghadap ke mejanya masing-masing ya. Ambil posisi yang bagus ya. Nah, nanti kita ibu suruh kamu menarik nafas kemudian dihempaskan pelan-pelan. Sebanyak 5 kali. Matanya ditutup. Bisa? Kalau ibu bilang 1, 2, 3, berarti kamu mulai. Ibu bilang hembus, tarik nafas, baru dibuas. Matanya ditutup ya. Jadi mulai sekarang tutup matanya. 1, 2, 3. Tarik nafas pelan-pelan, dibuang pelan-pelan. 1. Yang kedua, tarik nafas lagi, buang lagi, tarik nafas lagi, dibuang lagi, 2 kali lagi ya. Tarik nafas lagi pelan-pelan, silakan dihempaskan. Ini yang terakhir, tarik nafasnya, dibuang. Buka matanya sekarang. Apa yang terjadi? Jadi sekarang kamu jadi konsentrasi lagi mengerjakan tugasnya ya. Nah, yang di sini sudah siap untuk mengerjakan tugasnya dan membacanya. Yang kenapa? Yang di kelompok sana kalau sudah lancar membacanya, jadi bisa langsung ditulis ya, langsung ditulis sama jawabannya. Tapi yang di sini kalau masih mau menonton videonya, lagi ya. Kalau kamu milihnya apa? Langsung jawab ke ibu secara lisan boleh ya, boleh secara lisan boleh, tidak perlu nulis lagi, tidak apa-apa ya. Bisa juga dengan menggambar. Jawabannya bisa digambar. Jadi pilihannya kamu yang pilih cara menjawab soalnya. Bisa dengan apa aja tadi? Bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan, bisa. Mau dengan lisan ujiannya? Tulisan? Oh iya. Kalau ini ada yang mau dengan gambar ada enggak? Jadi lisan juga. Secara lisan langsung ngomong sama ibu juga enggak apa-apa. Ada yang mau langsung ngomong? Saya. Baik, silakan waktunya ditutup.
kita bisa tatap muka terus ke sekolah. Ya kan, belajarnya di sekolah. Sudah, kalau sudah satu orang pimpin berdoa. Hafal ya. Teman-teman berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan kembali pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE pada kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Sebelumnya saya akan mengkaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini dilatar belakangi akan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat atau hanya boleh menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak-anak tersebut, bukan untuk memperbaiki lakunya. Selama kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas saya khususnya, saya masih menggunakan metode yang masih untuk semua anak tanpa memperhatikan kebutuhan belajar anak tersebut. Misalnya kesiapan belajar, kemudian minat maupun profil belajar anak. Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam RPP ini menjadi langkah awal untuk mengaplikasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, baik secara tatap muka maupun secara daring. Ketika saya merancang pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional, saya memulainya dengan mengamati RPP yang telah saya susun, kemudian merancang agar pembelajaran sosial emosional ini dapat mewarnai proses pembelajaran berdiferensiasi. Pada awal pembelajaran, saya mengelompokkan murid saya berdasarkan profil belajarnya, yaitu berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan saya juga padukan dengan kesiapan belajar anak, yaitu yang pada kelas rendah atau kelas sekolah dasar, murid yang sudah lancar membaca dan menulis dibedakan dengan murid yang belum lancar membaca dan menulis. Di kegiatan pembelajaran pendahuluan, saya menerapkan KSE, yaitu kesadaran diri dan pengenalan emosional, dengan kegiatan rutin yang biasa dilakukan adalah berdoa sebelum maupun sesudah pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan jiwa patriotisme pada murid. Kemudian mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat dan mengecek perasaan murid untuk mengetahui kondisi emosional sebelum melaksanakan pembelajaran, dan kemudian memberikan semangat untuk siswa yang keadaan emosionalnya sedang tidak baik untuk mengikuti pembelajaran. Masih di pendahuluan pembelajaran, saya juga menerapkan KSE, yaitu kesadaran sosial atau untuk berketerampilan berempati, dengan menanyakan siswa yang tidak hadir apabila temannya sakit. Jadi sama-sama mendoakan agar lekas sembuh dan kemudian dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Pada kegiatan inti diferensiasi yang muncul adalah diferensiasi konten, yaitu menyiapkan video pembelajaran yang sesuai bagi murid. Kemudian ada juga menyiapkan teks bacaan di sini untuk siswa yang sudah bisa membaca dan menulis atau lancar membaca menulis dengan gaya belajar visual. Sedangkan video tersebut untuk kami siapkan untuk siswa yang auditori ataupun yang kinestetik. Diferensi proses
Di sini bagi siswa yang sudah lancar membaca dan menulis dapat menuliskan hasil tugas atau hasil dari pembelajaran tersebut dengan membaca teks atau mengamati gambar yang ada pada buku teks. Kemudian bagi siswa auditori dapat diputar kembali video pembelajaran apabila masih belum mengerti atau masih belum memahami. Untuk siswa kinestetik yang belum lancar membaca atau menulis bisa diberi kesempatan untuk belajar dengan bimbingan guru, bisa juga dengan berdiskusi kepada temannya dengan berkeliling. Kemudian diferensi produk dalam pembelajaran yang saya laksanakan yaitu siswa boleh menyelesaikan tugasnya dalam bentuk tulisan, lisan maupun dengan gambar. Dalam diferensi produk ini, maka murid dapat menerapkan KSE yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Di akhir pembelajaran, sebelum melaksanakan tugas, di sini guru dan murid untuk meningkatkan konsentrasi dalam mengerjakan tugas selanjutnya, guru dan murid dapat melakukan teknik stop, yaitu untuk melatih kesadaran penuh. Di akhir pembelajaran, guru dan murid merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE ini harus terus dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sebagai langkah awal, saya akan membagikan pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran KSE tersebut kepada rekan sejawat saya. Demikian refleksi pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.